Menunjuk ke pria misterius itu lagi. Bab 478. Suasana hidup di meja sarapan hanya kurang Epa. Rila kecil adalah harta terbesar di keluarga, kecuali tatapan Carson. Perhatian semua orang tertuju padanya, peduli tentang itu dan itu. Ibu Carson berkata, "Rila, apakah kamu suka sup jagung yang dibuat oleh nenek?" Ayah Carson berkata juga, "Rila, bukannya kamu mau membangun rumah baru untuk adikmu Mian Mian? Kakek telah membangunnya. Kamu dan adikmu bisa pergi dan melihatnya nanti." Mian Mian sangat bersemangat sehingga matanya berkaca-kaca. Semua keluarga besar sudah lama melupakannya. Hari ini akhirnya mengingatnya kembali. Betapa bahagianya dia. Rila kecil berkata, "Adik kecil yang patuh ya, kita sarapan pagi dulu. Habis itu kita baru pergi melihat rumah baru kamu." Mian Mian menggonggong. "Ya, senang tidak hanya tinggal di rumah baru, tetapi juga mendapatkan perhatian semua orang." Ayah Carson berkata lagi, "Sudah beres." Setelah sarapan, Rila kecil dan Mian Mian pergi untuk melihat baru bersama kakek ya. Ibu Carson tertawa dan berkata, "Kalau begitu, kamu bisa membawaku bersamamu. Aku akan menemanimu melihat rumah baru Mian Mian." Ayah Carson menyerahkan urusan grup SS kepada Carson lebih awal dan pergi keliling dunia sambil menemani ibu Carson berobat. Sudah waktunya untuk bermain ya harus bermain. Sudah waktunya untuk makan juga harus makan. Sekarang bagi mereka menemani cucunya bermain adalah kebahagiaan terbesar. Rila kecil mengangguk dengan keras. "Baik kakek." Mian Mian menggonggong. Rila adalah orang yang sangat bahagia melihat ayah Carson dan ibu Carson begitu mencintai Rila kecil. Matanya tertuju pada Rila kecil. Rila kecil sangat patuh dan sangat lucu. Dia sangat mencintai ayahnya, mencintai bibinya, dan juga kakek neneknya. Rila kecil juga mencintai ibunya, tetapi ibunya tidak sepenting orang lain di hati Rila kecil. Dan kadang-kadang akan ada penolakan. Agar Rila kecil memiliki ibunya di dalam hatinya, Rila memutuskan untuk melanjutkan usahanya dan melipat gandakan kebaikannya kepada Rila kecil. Cepat atau lambat, Rila kecil akan menerimanya dengan sepenuh hati. "Terima kasih." Rila mengangguk dan tersenyum kepada Carson, mengambil mangkuk yang diambilkan oleh Carson. Rila tersedak 2 kali karena dia makan terlalu cepat. Carson menepuk punggungnya dan berkata dengan gugup, "Pelan-pelan, kok bisa sih seperti anak kecil?" Rila berbisik, "Kamu membuatku makan cepat." Carson terdiam. Gadis ini tersedak sampai terbatuk beberapa kali. Ibu Carson memandang putranya sendiri. Semakin dia melihat, semakin puas. Keturunan dari ayahnya, dia sangat memperhatikan istri dan anak-anaknya. Melihat Rila, ibu Carson juga semakin menyukainya. Di rumah mereka, Carson bisa menemukan menantu yang berbudi luhur dan bijaksana. Itu adalah sebuah berkah. Beberapa tahun yang lalu, ibu Carson menghabiskan kurang dari sebulan dengan Rila. Pada saat itu, ibu Carson tidak tahu banyak tentang Rila. Hanya tahu dia itu adalah istri yang dipilih oleh putranya. Mereka sebagai orang tua
terima begitu saja. Sampai beberapa tahun kemudian, Arila lebih dewasa dan bijaksana dari sebelumnya. Tidak masalah mengurus semua hal dalam keluarga, sehingga semua orang bisa hidup dengan nyaman dan merawat Rila kecil. Berharap Rila kecil akan tumbuh dewasa dan sehat. Berharap Carson dan Arila akan memiliki perasaan yang sama selama beberapa dekade. Berharap Epa akan menikah dengan Darwin lebih cepat. Melihat generasi muda baik-baik saja, mereka yang sebagai penatua juga merasa bahagia. Setelah sarapan, Carson bergegas untuk bekerja. Baru saja dia keluar dari rumah, dia melihat mobil Darwin masih di gerbang dan sepertinya sedang menunggunya. Darwin menurunkan kaca jendela mobilnya dan melambai padanya. "Abraham, hari ini aku mengantarmu ke tempat kerja." Carson membiarkan supir pergi terlebih dahulu, naik ke kursi sebelah Darwin dan berkata, "Apa yang tidak bisa kamu katakan di rumah? Ibumu dan saudara perempuanku terlalu ikut campur. Aku tidak ingin mendengarkan omelannya lagi," kata Darwin menyalakan mobil dan bergegas keluar. Carson tidak menjawab. Artinya, dia tidak ingin mengatakan bahwa ibunya salah. Darwin memandangnya ke samping dan berkata, "Dalam ingatanku, saudara perempuanku tidak begitu cerewet ketika dia masih muda. Dan dia juga seorang wanita cantik yang banyak diburu orang pada waktu itu. Aku sering melihat kakak iparku, mata bersinar ketika dia menatapnya dan sangat ingin menelannya. Tapi tidak ada wanita cantik yang tahan ujian waktu itu. Coba kamu lihat para wanita ini ketika mereka masih muda. Mereka terlihat imut dan cantik. Dan ketika sudah mencapai usia tertentu, apakah dia akan menjadi sangat usil dan cerewet seperti ini?" Menyebut pada usia tua ibu Carson, mengomel, cerewet, Darwin secara otomatis membawa kata kunci ini kepada Epa. Lihatlah penampilan liar Epa saat ini. Setelah tua nanti, terutama setelah memiliki bayi, mau tidak mau jadi seperti seekor harimau betina. Secara naluriah Darwin merasa kedinginan ketika memikirkan Epa menjadi harimau betina. Hanya untuk memikirkannya, dia merasa hari seperti itu tidak dapat dilewati. Carson tidak menjawab pertanyaan Darwin dan bergumam, "Katakan apa yang ingin kamu katakan padaku. Aku masih harus pergi rapat." "Abraham, kamu sudah menikah dengan Arila selama beberapa tahun dan anakmu juga sudah begitu besar. Apakah kamu tidak khawatir Arila akan menjadi tua dan jelek di masa depan?" Carson sedang terburu-buru, tetapi Darwin tidak terburu-buru. "Dia akan menjadi tua, begitu juga denganku. Dia akan menjadi sangat cerewet dan aku juga tidak akan bisa untuk tidak berada di dekatnya." Itulah jawaban Carson untuk Darwin. Tidak peduli seperti apa Arila, dia akan mengikuti langkahnya dan berjalan selamanya dalam hidupnya. "Mungkin," kata Darwin menghela napas, "mungkin ketika tahun-tahun berlalu dan orang-orang di sekitar kamu menjadi tua, saling menemani adalah hal yang paling penting. Yang lain tidak begitu penting." Carson berkata, "Mari kita mulai obrolan yang sebenarnya." Darwin menjawab, "Hal yang sebenarnya adalah untuk memberitahu kamu sesuatu tentang Sue. Aku punya petunjuk baru di tanganku." "Petunjuk baru? Apa itu?" Mendengar nama keluarga Sue, mata Carson tenggelam dengan sikap dingin yang mengerikan.
Darwin mengosongkan tangannya dan melemparkan dokumen ke arah Carson. Dalam insiden ini, Sue hanya kekuatan pendorong di belakang. Orang misterius yang kita cari itu nyata, bukan sosok fiktif yang dibuat oleh Sue. Sosok misterius itu benar-benar ada. Artinya, masih mungkin bagi orang misterius itu adalah Fernando. Jadi petunjuk yang ditemukan Henry menunjuk ke Fernando sebelumnya juga benar. Sekali lagi, insiden ini melibatkan Fernando. Otak Carson berpikir, apakah orang misterius itu adalah Fernando atau bukan? Dia harus berhati-hati untuk tidak jatuh ke dalam lubang musuh, tetapi juga untuk mengetahui identitas sebenarnya dari orang misterius itu.